Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2051 sampai bab 2060. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian melanjutkan mengamati wanita yang akhirnya menyelesaikan prosedur check-in tak lama setelah itu. Mengikuti wanita itu ke dalam lift, Geralt terus mengawasinya sampai ke lantai 12 di mana dia akhirnya melangkah keluar. Meskipun dia tidak mengikutinya keluar, Geralt merasa mengetahui di lantai mana dia tinggal adalah awal yang baik. Bagaimanapun, Geralt tahu lebih baik daripada berbicara langsung dengannya. Jika dia benar-benar membuatnya takut, dia pasti tidak akan mau berbicara tentang suku Seadom tidak peduli berapa banyak dia bertanya. Apapun masalahnya, Geralt kemudian kembali ke kamarnya. Sambil menjatuhkan diri ke sofa, Geralt kemudian mulai merokok sambil merenungkan langkah selanjutnya. Melihat itu, Aiden yang belum pernah mendengar percakapan Geralt dan Master Ghost sebelumnya karena dia sibuk memikirkan percakapan itu didorong untuk bertanya, di mana tepatnya dia. Biarkan saja dia untuk sementara waktu. Kita harus fokus untuk mendapatkan istirahat kita sendiri sementara itu. Jawab Master Ghost sambil memotong pertanyaan Aiden dan mendorongnya ke kamarnya. Setelah itu selesai, Master Ghost memasuki kamarnya sendiri, memastikan untuk menutup pintu di belakangnya. Geralt sendiri tidak bergerak sedikit pun. Dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya menatap keluar jendela sambil sesekali menghisap rokoknya. Cukup lama kemudian ketika Geralt akhirnya menyilangkan kakinya. Sejujurnya, dia mengharapkan lebih banyak kesulitan menemukan anggota suku Seadom. Itu adalah kekhawatiran utamanya sejak dia meninggalkan tempat latihan Jepang. Untuk berpikir bahwa salah satu anggota suku akan menunjukkan dirinya seperti itu dalam beberapa jam. Terlebih lagi, karena dia memiliki liontin itu. Sepertinya dia memiliki peringkat khusus dalam suku Seadom. Dengan pemikiran itu, Geralt tahu bahwa sekarang ada peluang lebih tinggi baginya untuk membuka rahasia Pulau Kerinduan. Saat dia memikirkan orang tua dan kakak perempuannya yang masih berada di Pulau Kerinduan, hati Geralt mulai terasa sakit, dan sangat sakit hingga akhirnya Geralt tersedak asap rokok. Beberapa saat kemudian ketika Geralt akhirnya bangkit kembali, melihat banyak rokok yang telah dia habiskan, Geralt kemudian berbalik untuk melihat keluar jendela saat dia mengenang masa kecilnya. Daryl selalu memiliki kesan abadi padanya, bahkan dalam ingatannya yang paling awal. Sekarang dia semakin dekat dengan kakeknya. Perasaan itu sejujurnya semakin kuat. Tetap saja, untuk berpikir bahwa dia masih tidak tahu orang seperti apa Daryl sebenarnya. Mengapa dia harus menculik saudara perempuan dan orang tuanya? Apa tujuan sebenarnya dia? Setelah memikirkannya lebih lama, Geralt akhirnya berbalik untuk melihat kedua ruangan lainnya dan berkata, "Hei, kalian berdua, keluarlah sebentar." Beberapa detik kemudian, Master Ghost dan Aiden membuka pintu kamar mereka. Jelas prihatin. Aiden yang telah bertanya-tanya tentang kesunyian dan perubahan suasana hati Geralt yang tiba-tiba sepanjang dia berada di dalam kamarnya adalah yang pertama bertanya, kenapa tiba-tiba kamu merasa sedih? Kau tahu, saat kita berada di lobi, Master Ghost melihat seorang prajurit pasukan khusus wanita Jepang mengenakan liontin khusus yang tampaknya asli dari suku Seadom. Jelas Geralt berpikir bahwa sudah saatnya Aiden tahu. Jika itu masalahnya, apa yang masih kita tunggu di sini? Ayo tanyakan padanya tentang suku Seadom selagi bisa. Apa yang akan kita lakukan jika dia tiba-tiba kabur? Tanya Aiden dengan nada sedikit gugup. Tenangkan dirimu, jawab Geralt sambil menepuk bahu Aiden. Dia sudah mengharapkan bocah itu menjadi cemas begitu dia mendengar tentang berita itu. Apa maksudmu? Menenangkan diriku. Ini mungkin kesempatan terbaik kami untuk menemukan seseorang dari suku Seadom. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika dia melakukannya, apa yang akan kita lakukan? Perpanjang masa tinggal kami di Jepang tanpa batas. Gerutu Aiden sambil menjatuhkan diri ke sofa. Menyaksikan Aiden kemudian menyalakan salah satu rokoknya dan mulai menghisapnya. Geralt menjelaskan. Pertama, karena dia berada di pasukan khusus, terbukti bahwa dia ada di sini untuk kompetisi. Dengan pemikiran itu, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Selain itu, hotel memiliki catatan pendaftarannya. Bagaimanapun, jika kita pergi ke sana mau tak mau,
Apa yang membuatmu berpikir kita tidak akan membuatnya takut? Lupakan meminta bantuan dari anggota sukunya. Dia bahkan mungkin memanggil polisi. Geral benar. Saya katakan kita perlahan-lahan mengenalnya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa mencegah situasi di mana dia langsung merasa jijik dengan kita. Terlepas dari itu, kita hanya harus mulai bertanya tentang suku Seadom ketika kita bersahabat. Dengan sedikit keberuntungan, kita akhirnya bisa belajar lebih banyak tentang Pulau Kerinduan, tambah Master Ghost. Pikiranku persis, jawab Geral sambil mengangguk setuju. Jadi, kita tunggu di sini saja. Gumam Aiden. Meskipun dia sekarang mendapatkan dari mana mereka berasal, dia tidak bisa tidak merasa bahwa mereka hanya menunda-nunda. Mengangkat bahu, Geral kemudian berkata, kami menunggu kesempatan untuk muncul dengan sendirinya. Jika dia benar-benar pergi sebelum kita mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya, kita hanya perlu mencari cara lain. Nah, itu akan sangat disayangkan, jawab Aiden sambil menghela nafas. Jika itu terjadi, jawab Geral dengan senyum pahit sebelum mulai turun sendirian. Karena mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu, Geral memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang daerah tersebut. Meskipun dia tidak memiliki musuh Jepang, itu tidak berarti bahwa musuhnya tidak akan mengejarnya sampai ke sini. Bagaimanapun, ini bukan Weston. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan semua ini. Terlebih lagi, dia tidak bisa melakukan hal-hal dengan santai seperti yang dia lakukan di Yanam. Apapun masalahnya, setelah melihat Geral pergi, Master Ghost dan Aiden segera ingin mengikuti. Namun, Geral dengan cepat menolak gagasan itu. Lagi pula, Master Ghost tidak mampu membela dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia hanya akan menjadi seseorang yang harus dilindungi Geral jika mereka mengalami masalah. Adapun Aiden, dia ada di sini untuk kompetisi besar itu. Jadi Geral tidak ingin melibatkannya dalam urusannya. Dengan maksudnya, keduanya hanya bisa tetap di kamar mereka ketika Geral naik lift ke bawah, sebatang rokok di mulutnya. Malam sudah turun pada titik ini, dan setelah menatap arus pejalan kaki yang tak ada habisnya untuk sementara waktu, Geral mendapati dirinya menjadi lebih santai saat dia menerima situasi. Sementara saudara perempuan dan orang tuanya berada di Pulau Kerinduan untuk sementara waktu sekarang, Geral merasa bahwa kakeknya tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Bagaimanapun, pada akhirnya, mereka masih memiliki hubungan darah dengan Daryl. Jadi kakeknya mungkin tidak akan langsung membunuh mereka. Firasatnya lebih lanjut didukung oleh beberapa hal yang ayahnya katakan sebelumnya tentang kakeknya. Either way, saat dia terus berjalan di jalan, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia harus mengenal wanita dari suku Seadom. Lagi pula, dia cukup yakin bahwa istilah suku Seadom itu sendiri adalah tabu di antara mereka yang berasal dari suku itu. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana dia akan bertanya padanya tentang hal itu? Tepat ketika Geral merasakan sedikit sakit kepala, dia melihat sebuah supermarket di dekatnya. Mengira bahwa dia mungkin juga mendapatkan lebih banyak rokok, Geral kemudian mulai berjalan menuju gedung. Hanya untuk tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dengan bantuan roh primordial Hercules-nya, Geral dapat merasakan situasi berbahaya di sekitarnya. Karena itu, dia sekarang bisa merasakan perkelahian yang terjadi di gang di belakang hotel dan supermarket. Meskipun dia terdiam sesaat, Geral akhirnya tersadar dan memasuki supermarket. Pada akhirnya, ini bukan Weston, dan dia bukan superhero yang berkewajiban menyelamatkan dunia. Dengan pemikiran itu, Geral mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak perlu ikut campur dalam urusan mereka dan membuat dirinya sendiri dalam masalah yang tidak perlu. Namun, tak lama setelah dia memasuki supermarket, Geral akhirnya membeku lagi. Memikirkan kembali, roh primordial Hercules-nya hanya akan bereaksi terhadap perkelahian berbahaya antara para pembudidaya. Dengan pemikiran itu, ini sama sekali bukan pertarungan biasa. Menyadari itu, Geral kemudian berjalan ke konter dan berkata, 1 bungkus rokok. Dan membuatnya tajam. Setelah membayar pembeliannya, dia kemudian berjalan ke tempat pertarungan terjadi. Jika memang ada kultivator yang tinggal di dekatnya, akan baik baginya untuk menilai situasi secara diam-diam. Dengan penekanan pada diam-diam. Sampai dia tahu dengan siapa dia berurusan, Geral lebih suka tetap bersembunyi. Apapun masalahnya, Geral menempel di dekat dinding saat dia berjalan menyusuri gang kecil yang gelap antara supermarket dan hotel. Berlawanan dengan bagian depan hotel yang tampak mewah, limbah konstruksi berserakan di mana-mana di belakangnya. Bagaimanapun, semakin dia beringsut ke belakang, semakin banyak gerakan dari pertarungan yang bisa dia rasakan. Namun,
Sekarang setelah dia lebih dekat, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa orang-orang ini bukan kultivator. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka lemah. Either way, begitu dia sampai di sudut, Geralt perlahan mengintip keluar, dan dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat seorang pria dan wanita berkelahi di antara limbah konstruksi. Dari apa yang dia tahu, pria itu berada di atas angin, dan wanita itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, karena mereka bukan pembudidaya, dia tidak merasa perlu untuk terlibat dalam pertarungan. Dengan pemikiran itu, dia menyalakan sebatang rokok lagi, bersiap untuk kembali ke hotelnya setelah menonton lebih lama. Namun, saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita dalam pertempuran itu tampak sangat akrab. Saat Geralt merenungkan di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, area dadanya untuk sesaat diterangi oleh cahaya bulan, menyebabkan sesuatu yang tergantung di lehernya berkilauan. Dan begitu dia melihat liontin yang dikenakannya, rahang Geralt langsung jatuh. Itu adalah wanita dari suku Seadom. Sekarang dia tahu siapa dia. Dia segera membuang rokoknya dan berlari ke tempat kejadian. Dia sudah berpikir panjang dan keras tentang bagaimana mendekatinya tetapi tidak berhasil. Dengan mengingat hal itu, sekarang kesempatan ini muncul dengan sendirinya. Dia pasti meraihnya. Meskipun dia berada setidaknya 30 kaki dari keduanya di awal, hanya butuh 1 detik untuk mencegat pria yang akan menusukkan belati tepat ke dada wanita itu. Wanita itu sendiri sudah menutup matanya pada saat itu. Tahu betul bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Namun, bukannya rasa sakit yang membakar, dia malah disambut oleh perasaan embusan angin besar yang berhenti tepat di depannya. Mengikuti suara bunyi yang lembut, wanita itu diminta untuk membuka matanya, dan berdiri di depannya. Adalah seorang pria yang berhasil menangkis serangan itu. Meskipun dia bingung, dia tersentak ketika pria itu yang dia lawan mengerutkan kening sebelum menggeram. Siapa kamu? Kenapa kau ikut campur dalam urusan kami? Mengabaikannya, Geralt hanya merentangkan tangannya sebelum melirik wanita itu dan berkata, tetap di belakangku. Pada titik ini, Geralt 100% yakin bahwa wanita itu adalah seseorang dari suku Seadom. Dengan pemikiran itu, dia perlu melindunginya dengan cara apapun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Geralt ingin membantunya sejak awal, dia hanya setuju dan tetap dekat dengannya. Jawab aku, mengapa Anda ikut campur dalam urusan kami? Anda termasuk keluarga yang mana? Apakah kamu bahkan orang Jepang? Geram pria yang sangat kesal karena dia begitu dekat untuk menghabisi Futaba Fujiko barusan. Terus mengabaikannya. Geralt kemudian berbalik untuk melihat Fujiko sebelum bertanya, apakah kamu ingin dia mati? Jangan bunuh dia, suruh saja dia pergi, bisik Fujiko. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian menghadap pria itu lagi. Dan dengan kecepatan kilat, dia meninju tepat di dada. Bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pria itu langsung dikirim terbang sejauh 30 kaki dari tempat dia awalnya berdiri. Setelah awan debu akhirnya mereda, pria itu perlahan bangkit, memegangi dadanya yang terluka saat dia menatap Geralt dengan ketakutan. Dia, misalnya, bukan idiot, dan dia tahu lebih baik daripada melawan seseorang yang begitu kuat secara tidak manusiawi. Lupakan gagal menyelesaikan misi yang diberikan keluarganya. Ada kemungkinan besar dia akan mati jika dia terus melawan. Dengan semua itu dalam pikirannya, pria itu kemudian dengan cepat menghilang ke dalam malam. Menyaksikan pria itu meninggalkan tempat kejadian, Geralt tidak bisa menahan senyum. Lagi pula, dia cukup yakin bahwa dia sekarang telah meninggalkan kesan pertama yang baik padanya. Dengan mengingat hal itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan mengenalnya lebih baik. Dan dengan sedikit keberuntungan, dia akan segera dapat bertanya tentang suku Seadom. Saat dia berbalik menghadapnya, dia memastikan untuk mengintip liontinnya untuk melihat apakah dia benar-benar orang yang dia cari. Begitu dia memastikannya, Geralt menggaruk pipinya sebelum melihat ke samping dan bertanya, apakah kamu terluka? Ini hanya beberapa memar, tidak ada yang serius. Bagaimanapun juga, kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba membantuku? Tanya Fujiko sambil menatap Geralt. Saya hanya menikmati bermain ksatria putih. Jawab Geralt. Saya melihat. Terima. Kau, kata Fujiko dengan nada lembut saat tubuhnya mulai bergoyang. Untungnya, Geralt menangkapnya tepat waktu sebelum dia jatuh. Setelah memanggilnya beberapa kali dan tidak mendapat jawaban, Geralt mengangkat sedikit alisnya saat dia meletakkan jarinya tepat di bawah hidungnya. Syukurlah, dia masih bernafas, dan Geralt mendapati dirinya menghela nafas lega. Setelah itu, Geralt kemudian membawanya kembali ke hotel. Sementara dia tahu di lantai mana dia tinggal,
Dia sama sekali tidak tahu berapa nomor kamarnya. Karena dia juga tidak bisa membawanya kembali ke kamarnya. Pada akhirnya, Geralt memutuskan untuk memesankan kamar baru untuknya. Setelah menempatkannya di tempat tidur, Geralt hanya bisa menghela nafas. Sial, dia hanya menderita memar kecil. Agar dia pingsan seperti ini, dia pasti menerima sedikit kerusakan. Namun, karena tidak ada noda darah di tubuhnya, dia merasa bahwa lukanya ada di bagian dalam. Namun, untuk memastikannya, pertama-tama dia harus membuka pakaiannya. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Geralt dengan cepat berlari ke kamar kecil untuk menyiram wajahnya dengan air. Meskipun dia tidak benar-benar ingin menanggalkan pakaiannya, ini adalah situasi hidup atau mati. Butuh selamanya baginya untuk menemukan anggota suku Seadom. Dan karena dia memiliki liontin khusus itu, Geralt merasa bahwa dia juga memiliki status yang cukup dalam keluarganya. Dengan pemikiran itu, jika dia akhirnya mati, Geralt tahu bahwa kemungkinan dia menemukan anggota lain dari suku Seadom dengan pangkatnya pasti akan mendekati nol. Setelah memikirkannya, Geralt menghela nafas ketika dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini bukan waktunya untuk memikirkan keinginan duniawi seperti itu. Dengan itu, dia berjalan keluar dari kamar mandi dan dengan hati-hati mulai membuka pakaiannya. Itu sekitar 2 jam kemudian ketika Geralt benar-benar menyembuhkan luka internalnya dengan roh primordial Hercules-nya. Setelah itu selesai, dia dengan cepat menutupinya dengan selimut sebelum mandi air dingin untuk menenangkan dirinya. Untungnya, tampaknya berhasil. Sekarang dia jauh lebih tenang. Geralt duduk di sofa dan mulai merokok demi rokok sambil menunggu dia bangun. Beberapa jam kemudian ketika Geralt tiba-tiba mendengar suara menyeret datang dari tempat tidur. Berbalik, dia melihat bahwa wanita telanjang itu akhirnya bangun. Segera memalingkan muka, Geralt dengan keras menjelaskan. Sebelum kamu mengatakan apa-apa, kamu pingsan di sana. Asal tahu saja, aku mahir dengan obat-obatan. Dan takut kamu bisa terluka parah. Aku berinisiatif untuk mencoba menyembuhkanmu. Syukurlah. Kupikir aku berhasil menyembuhkan sebagian besar lukamu. Terlepas dari itu, tolong pakai bajumu dulu. Memerah sebagai tanggapan, Fujiko yang tahu dia tidak berbohong karena dia merasa jauh lebih baik sekarang lalu menjawab, terima kasih. Sejujurnya, bahkan jika Geralt tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan marah. Lagi pula, dia telah menyelamatkannya 2 kali malam ini. Dia sekarang melihat Geralt sebagai dermawannya. Dan dia sejujurnya tidak keberatan jika dia memintanya untuk menjalin hubungan dengannya. Apapun masalahnya, setelah menyadari bahwa usahanya tidak disalahpahami, Geralt sangat senang sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya sebelum berkata, sama-sama. Omong-omong, aku masih tidak tahu siapa namamu. Juga, kau bukan orang Jepang, kan? Aku mungkin salah. Tapi bisakah kamu dari Weston? Tanya Fujiko sambil menatap punggung Geralt. Tanpa sadar, dia sudah mulai mengembangkan perasaan untuknya. Ya, saya dari Weston. Dan Anda bisa memanggil saya Geralt Crawford. Saya datang ke Jepang untuk menyelesaikan beberapa urusan. Jawab Geralt dengan nada santai. Begitu, aku pergi dengan Futaba Fujiko. Dan aku adalah bagian dari pasukan khusus Jepang. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan khusus. Sayangnya, saya entah bagaimana akhirnya diserang secara diam-diam oleh musuh keluarga saya. Jika kamu tidak ikut campur, aku pasti sudah mati di sana. Jelas Fujiko sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan keluarganya tidak dapat memprediksi bahwa musuh mereka akan menyerang di sana dan kemudian. Sejujurnya, dia memang berpikir untuk mengalahkan musuh karena mereka berdua sudah ada di sana saat itu. Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan. Syukurlah, Geralt menyelamatkannya tepat waktu. Tetap saja, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mati di sana, Fujiko tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kemudian lagi, segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk jika musuh memilih untuk menggunakannya sebagai sandera daripada mengancamnya. Keluarga. Jangan khawatir tentang itu, aku kebetulan lewat. Jadi aku membantumu. Saya yakin siapapun akan melakukan hal yang sama. Jawab Geralt yang wajahnya masih memerah setelah melihat sosoknya yang telanjang. Saat Geralt terus menekan keinginan duniawinya, dia mendengar Fujiko menghela nafas sebelum berkata. Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku masih harus berterima kasih karena telah membantuku hari ini. Setelah mendengar gemerisik pakaian yang familiar dan mengetahui bahwa dia akhirnya harus mengenakan pakaiannya, Geralt menghela napas lega sebelum menjawab. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya senang kalian semua sudah sembuh sekarang. Omong-omong,
Kamu bilang orang yang menyerangmu adalah musuh keluargamu. Tanya Geralt. Menolak untuk berbalik kalau dia belum berpakaian lengkap. Memang, keluarganya secara konsisten memusuhi keluargaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui aku tinggal di sini. Tapi dia melakukannya dan dia segera berusaha membunuhku, jawab Fujiko sambil menggelengkan kepalanya. Keluarganya jelas tidak mengharapkan serangan itu karena mereka tidak memperingatkannya sebelumnya. Apapun masalahnya. Setelah menyadari bahwa Geralt masih menghadap ke depan, dia tidak bisa menahan tawa sebelum berkata, "Aku berpakaian sekarang, jadi kamu bisa berbalik." Mendengar itu, Geralt menghela nafas lega saat dia akhirnya berbalik menghadapnya lagi. "Jadi, kau datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa urusan," katamu. "Maafkan asumsiku, tapi berdasarkan apa yang kulihat sebelumnya, kau tampaknya jauh lebih kuat daripada pria yang mencoba membunuhku. Dengan pemikiran itu, bisakah kamu mewakili Weston untuk kompetisi?" Tanya Fujiko sambil menatap Geralt dengan mata melamun. Meskipun cara mereka bertemu agak klise dengan seorang pria heroik seperti Geralt yang menyelamatkannya, seorang gadis dalam kesusahan. Tepat pada waktunya Fujiko tidak bisa tidak mengagumi setiap detiknya. Melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Geralt kemudian tersenyum sebelum menjawab. "Sayangnya, bukan itu masalahnya. Teman saya adalah orang yang berpartisipasi, dan saya hanya menemaninya di sini. Saya melihat, bagaimanapun juga, kupikir aku harus menyebutkan bahwa dengan membantuku, sayangnya kau telah menyinggung keluarga Hanyu. Mereka adalah organisasi pembunuh bayaran di sini, dan aku khawatir mereka tidak akan melepaskanmu semudah itu," gumam Fujiko. Kekhawatirannya jelas tercermin di matanya. Lagi pula, meskipun dia tahu bahwa Geralt kuat, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan seluruh keluarga pembunuh terkenal di dunia yang memiliki sejarah ratusan tahun. Sial, bahkan militer Jepang tidak berani mengacaukan mereka. Setelah mendengar itu, Geralt mengangkat sedikit alisnya saat dia menjawab, "Oh, Hanyus, katamu, memang, pernahkah Anda mendengar tentang mereka sebelumnya?" Tanya Fujiko. "Yah, mereka cukup terkenal jadi seharusnya tidak mengejutkan jika aku punya," jawab Geralt sambil tersenyum sambil mulai meraih sebatang rokok. Namun, saat dia mempertimbangkan kehadiran Fujiko, Geralt segera menahan diri untuk tidak merokok. Apapun masalahnya. Setelah berpikir sejenak, Fujiko akhirnya berkata, "Yah, karena kamu dalam semua masalah ini karena aku. Mengapa kamu tidak tinggal bersama keluargaku untuk saat ini? Aku akan menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepada ayahku. Dan dari sana, kita akan berdiskusi dengan baik untuk menjamin keselamatanmu." Meskipun Futabas mungkin tidak sekuat Hanyus, kami masih cukup berpengaruh di Jepang. Dengan mengingat hal itu, aku punya perasaan bahwa Hanyus tidak akan menyerang kalian semua mau tak mau begitu mereka menyadari bahwa kalian berada di bawah perlindungan kami. "Saya tidak keberatan pergi dengan itu," jawab Geralt dengan senyum halus. Sejujurnya, dia sama sekali tidak takut pada Hanyus. Lagi pula, bahkan jika semua elit keluarga itu mengejarnya sekaligus, dia cukup yakin bahwa dia bahkan tidak akan menderita goresan. Namun, ini adalah kesempatan utamanya untuk mengenal Fujiko lebih baik. Lebih baik lagi, jika keluarganya benar-benar bagian dari suku Seadom dan dia berhasil mendekati mereka, dia pasti akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menanyakan rahasia Pulau Kerinduan. Dengan semua itu dalam pikirannya, tidak mungkin dia akan menolak gagasan itu. "Kalau begitu sudah beres. Silakan dan beritahu teman Anda bahwa Anda akan kembali bersama saya untuk saat ini. Para Hanyu biasanya bertindak cepat dan aku khawatir mereka akan mengirim orang sebelum kita berhasil keluar dari tempat ini," kata Fujiko sambil meregangkan tubuh, mengungkapkan sedikit sosoknya yang diberkahi di bawahnya pakaian sederhana. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat Geralt berpaling. Melihat Geralt tidak beranjak dari sofa, Fujiko kemudian menyenggol bahunya sebelum menambahkan, "Halo. Kami membakar siang hari di sini. Hanyus dapat menyebabkan masalah bagi kami setiap saat. Anda tahu." "Mengerti. Saya akan pergi memberitahu teman saya dulu. Kalau begitu, beri aku 10 menit. Saya akan berkumpul kembali dengan Anda di lobi hotel saat itu," jawab Geralt sambil berdiri dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya dan memberitahu Master Ghost dan Aiden semua yang telah terjadi. Begitu mereka mendapat informasi terbaru tentang situasinya, dia kemudian mengenakan mantelnya sebelum menuju ke lobi tempat Fujiko menunggunya. Setelah berkumpul kembali, keduanya masuk ke mobilnya. Dan di bawah bimbingan Fujiko, dia dengan cepat mulai mengemudi menuju rumahnya. Maju cepat ke beberapa menit kemudian,
Sekelompok kecil pria berbaju hitam terlihat bergegas menuju bagian belakang hotel tempat Geralt pertama kali menyelamatkan Fujiko. Jika ada yang cukup dekat dan perhatian, mereka pasti bisa cium bau darah yang sudah akrab di sekujur tubuh mereka. Melihat semua sampah konstruksi yang berserakan, pemimpin kelompok itu terdorong untuk bertanya, apakah ini tempatnya? Ketiga. Ini, saat aku hendak melukai Fujiko dengan parah, seseorang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalanku. Dia sangat kuat sehingga saya tidak punya pilihan selain mundur. Jawab orang yang sebelumnya menyerang Fujiko. Saya melihat, cari tahu di mana dia saat ini tinggal. Dan setelah Anda melakukannya, akhiri dia. Perintah pemimpin dengan suara rendahnya. Karena Hanyus jarang memiliki masalah dengan pihak lain ketika mereka menjalankan misi mereka. Keterlibatan Geralt yang tiba-tiba benar-benar membuat marah. Lagi pula, jika mereka berhasil dalam misi mereka yang diberikan oleh kepala klan mereka untuk menangkap Fujiko yang terluka sebelumnya, mereka pasti bisa menggunakannya untuk mengancam para Futabas. Sayangnya, seseorang ikut campur di saat-saat terakhir. Sekarang semua rencana mereka hancur. Seolah itu belum cukup, musuh sekarang juga menyadarinya. Mulai saat ini, menemukan Fujiko lagi pasti akan lebih sulit. Omong-omong, apakah kamu menyadari tujuan pria usil itu? Apakah dia hanya ingin menyelamatkannya atau dia benar-benar mencoba membalas dendam pada Anda atau keluarga kami? Tanya pemimpin itu setelah memikirkannya sebentar. Bertanya-tanya apakah Geralt adalah seseorang yang sebelumnya pernah disakiti oleh Hanyu. Saya tidak tahu banyak tentang dia, meskipun saya tahu dia bukan orang Jepang. Dari apa yang bisa saya tebak, dia mungkin dari Weston. Jawab penyerang Fujiko. Seseorang dari Weston katamu. Yah, Weston atau tidak. Dia ikut campur dengan keluarga yang salah. Karena itu, dia akan mati di tangan kita jika itu adalah hal terakhir yang kita lakukan. Kata pemimpin kelompok itu sambil mengepalkan tinjunya dengan tekad. Pindah kembali ke Geralt dan Fujiko. Sekitar 3 jam kemudian mereka akhirnya tiba di kota tempat keluarganya tinggal. Meskipun Geralt tidak secara langsung menanyakan tentang keluarganya, dia tahu bahwa dia agak tertutup tentang mereka. Lagi pula, setiap kali percakapan mengarah ke keluarganya, dia hanya akan memberikan informasi paling dasar. Karena dia sangat tertutup tentang berbagi lebih banyak tentang keluarganya, Geralt memutuskan untuk berhenti menanyainya tentang mereka setelah beberapa waktu. Lagi pula, hal terakhir yang dia butuhkan adalah dia semakin waspada dengan dia. Bagaimanapun, itu sekitar setengah jam kemudian ketika mobil Geralt berhenti di depan sebuah manor. Bahkan sebelum mereka bisa meninggalkan mobil, seorang pemuda berseragam sudah berjalan ke arah mereka. Melihatnya, Fujiko kemudian turun dari mobil terlebih dahulu, menunjuk Geralt. Dia kemudian berkata, "Tenang, dia temanku. Saya telah membawanya kembali ke sini untuk membahas beberapa urusan penting dengan ayah." Tampak jelas dalam dilema. Pemuda itu kemudian berjalan mendekatinya sebelum berbisik, "Anda, dari semua orang, harus tahu betul bahwa tuannya selalu menentang gagasan orang asing datang, Nona." Meskipun pria itu berbisik, Geralt dapat mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Dengan mengingat hal itu, dia dengan cepat menemukan dirinya tersenyum. Lagi pula, berdasarkan apa yang dikatakan pria itu, kemungkinan Futabas menjadi bagian dari suku Seadom tumbuh secara eksponensial. Apapun masalahnya, Fujiko kemudian sedikit mengernyit saat dia menjawab. "Asal tahu saja, aku diserang oleh salah satu Hanyu sebelumnya. Seandainya pria ini tidak turun tangan untuk menyelamatkanku lebih awal, aku pasti sudah mati sekarang." Setelah mendengar itu, mata pemuda itu langsung melebar. Namun, dia dengan cepat tersentak sebelum berbalik untuk melihat Geralt dan dengan hormat berkata, Aku mengerti. Silahkan masuk, Pak." Melangkah keluar dari mobil, Geralt diminta untuk mengatakan, "Sepertinya kamu cukup berperingkat tinggi di keluargamu." Sambil tersenyum sedikit canggung, Fujiko kemudian menjawab, "Yah, ayahku adalah penguasa keluarga. Kau tahu." Sejujurnya, justru karena itulah dia terus masuk ke situasi berbahaya. Bahkan pada hari-hari yang paling normal. Sebelum Geralt bisa menjawab, pemuda dari sebelumnya yang telah memperhatikan bahwa Geralt sedang memegang tas mengulurkan tangannya sebelum berkata, "Tolong izinkan saya membawa barang-barang Anda." Melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Geralt menjawab, "Tidak apa-apa." Setelah itu, Geralt kemudian mengikuti Fujiko ke dalam manor. Karena dia telah menghubungi ayahnya sebelumnya, keduanya segera diberikan akses ke ruang resepsi di ujung manor. Tak lama setelah itu, seorang pria parubaya yang gemuk datang bergegas ke arah mereka. Begitu dia melihat Fujiko,
Dia segera meraihnya dengan lengannya sama sekali mengabaikan Geralt dan mulai memindai dia dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil berseru, Fujiko. Saya mendengar dari penjaga di pintu bahwa Anda menghadapi bahaya sebelumnya. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Cepat. Memahami bahwa ayahnya hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Fujiko hanya tersenyum ketika dia menjawab. Aku baik-baik saja. Ayah, aku tidak terluka sama sekali. Itu melegakan untuk didengar. Saya sangat khawatir begitu saya mendengar bahwa Hanyus menyerang Anda. Tetap saja. Bagaimana mereka mengetahui di mana Anda berada? Bagaimanapun. Bukankah Anda berpartisipasi dalam kompetisi pasukan khusus? Kenapa militer merahasiakan ini dariku? Tanya pria parubaya itu sambil menghela nafas lega. Saya juga tidak yakin bagaimana mereka menemukan saya. Tetapi untuk memperjelas, saya tidak melaporkan kejadian ini kepada militer. Sebut saja firasat. Tapi aku punya firasat bahwa ada Hanyu yang bersembunyi di dalam militer. Itu pasti akan menjelaskan bagaimana Hanyus menemukanku. Jawab Fujiko dengan sedikit cemberut. Aku mengerti. Apapun masalahnya. Tetaplah di rumah untuk saat ini dan serahkan sisanya padaku. Saya akan mengirim beberapa orang kami untuk menyelidiki lebih lanjut tentang ini. Anda mungkin tidak menyukai apa yang akan saya katakan. Tetapi saya juga menghubungi militer untuk membatalkan entry Anda dalam kompetisi. Kata pria parubaya itu. Matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Baiklah, bagaimanapun juga. Ini Geralt Crawford dari Weston. Ayah. Dan dialah yang menyelamatkanku. Kata Fujiko sambil memeluk lengan ayahnya dan menariknya lebih dekat ke Geralt. Geralt Crawford. Nama yang familiar. Mungkinkah kau yang bertanggung jawab atas semua kekacauan di Yanam beberapa waktu lalu? Tanya pria parubaya itu sambil menatap Geralt dari dekat. Dia, misalnya, pasti cukup berpengaruh untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Selain itu, karena tindakan Geralt yang berdampak besar, pasti akan sulit untuk melupakan namanya setelah mendengarnya. Menyadari bahwa pria itu mengenali siapa dirinya, Geralt tidak menemukan alasan untuk berbohong dan hanya menjawab, ya, itu aku. Tidak heran namamu terdengar sangat familiar. Jadi kamu benar-benar orang yang sendirian membawa keluar 3 keluarga besar di Yanam. Jika saya ingat dengan benar, Anda menyebabkan militer Yanam sedikit kesulitan juga. Seru ayah Fujiko. Setelah mendengar itu, Fujiko langsung melihat Geralt dari sudut pandang baru. Sejujurnya, dia telah menemukan namanya menjadi aneh juga ketika dia pertama kali mengetahuinya. Memikirkan bahwa inilah Geralt yang telah mendatangkan malapetaka di Yanam. Menyadari bahwa dia telah membawa sesuatu yang canggung. Ayah Fujiko kemudian berdeham sebelum melambaikan tangannya sambil menambahkan. Bagaimanapun, tidak perlu menjelaskan mengapa kamu melakukannya. Saya tidak tertarik dengan urusan Yanam. Dan saya yakin Anda juga punya alasan untuk melakukan itu. Mengesampingkan semua itu, yang penting adalah kamu menyelamatkan putriku tersayang. Jika kamu tidak turun tangan, dia pasti akan. Yah, apapun masalahnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah dermawan keluargaku. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja dan Futaba akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Saya menghargainya. Jawab Geralt sambil tersenyum. Senang dia masuk ke buku bagus ayah Fujiko. Itu saja sudah cukup untuk saat ini. Dan Geralt tahu lebih baik daripada bertanya langsung tentang suku Seadom. Memang, omong-omong, izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Saya ayah Futaba dan juga penguasa keluarga ini. Kamu bisa memanggilku Futaba Takuya. Kata Takuya sambil menepuk dahinya sebelum mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Senang bertemu denganmu. Namanya Geralt Crawford. Dan saya dari Weston. Jawab Geralt sambil berjabat tangan dengan Takuya. Setelah tangan mereka berpisah, Takuya berpikir sejenak sebelum berkata, Dari pengalaman sebelumnya, aku merasa Hanyus seharusnya sudah menyelidikimu. Dengan mengingat hal itu, tetaplah bersama kami sementara aku mengirim orang-orangku untuk menangani mereka untukmu. Juga, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Meskipun saya tertarik untuk mengetahui mengapa keluarga pembunuh seperti Hanyus yang bahkan menerima pesanan pekerjaan dari luar Jepang sepanjang tahun akan terlibat dengan keluarga Anda, jawab Geralt sambil menyalakan rokok. Ini, cerita yang panjang. Untuk sedikitnya, secara historis, keluarga saya selalu memiliki dendam terhadap Hanyus, dan merinci ceritanya akan memakan waktu terlalu lama. Bagaimanapun, aku akan menyuruh pengasuh menyiapkan makanan untukmu terlebih dahulu, kata Takuya sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yah, aku sedikit lapar.
Gumam Geralt sambil menepuk-nepuk perutnya dengan lembut. Beberapa saat kemudian ketika pengasuh kembali ke ruang makan utama tempat ketiganya sebelumnya dibawa dengan beberapa hidangan. Sambil menunggu makanan mereka tiba, Takuya memastikan untuk memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki bagaimana berita tentang partisipasi Fujiko dalam kompetisi militer telah terungkap. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mengawasi di sekitar hotel tempat Master Ghost dan Aiden menginap. Meskipun Hanyu secara teknis jauh lebih kuat daripada Futaba, di bawah bimbingan Takuya, Futaba menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi oleh keluarga pembunuh. Kewaspadaan Takuya, misalnya, berasal dari fakta bahwa dia sangat menyayangi putrinya, dan akan melakukan apa saja untuk menjaganya agar tetap aman. Dengan pemikiran itu, sekarang dia hampir dibunuh. Dia sangat ingin bergegas ke Hanyus untuk meminta penjelasan tentang semua ini. Menekan keinginan untuk melakukannya, Takuya kemudian menyerahkan beberapa sumpit kepada Geralt ketika dia bertanya, "Omong-omong, apa alasanmu datang ke Jepang, Tuan Crawford?" "Yah, teman saya adalah seorang prajurit pasukan khusus. Anda tahu, dan saya menemaninya untuk kompetisi. Saya juga di sini untuk mengumpulkan beberapa informasi," jawab Geralt sambil mulai makan. "Oh, informasi apa yang Anda tertarik untuk dapatkan? Meskipun keluarga saya tidak terlalu besar, kami masih memiliki cukup banyak koneksi di Jepang. Dengan itu, bagikan apa yang perlu Anda ketahui. Saya mungkin hanya bisa membantu," kata Takuya sambil menatap pemuda itu. "Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mencari informasinya sendiri," jawab Geralt sambil tersenyum. Tahu betul bahwa jika dia menyebut suku Seadom sekarang, keduanya akan langsung waspada. Dan hal terakhir yang dia butuhkan adalah bagi mereka untuk menjadi musuhnya sekarang. "Yah, aku yakin kamu punya alasan untuk itu. Jadi aku tidak akan mengorek lebih jauh. Tetap saja, ingatlah bahwa kamu adalah dermawan keluargaku, Tuan. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan, katakan saja. Kami akan berusaha membantu semampu kami." Karena Takuya tidak mendesaknya, makan segera berakhir tanpa banyak hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu, Takuya mengatur agar Geralt tinggal di salah satu wisma teratas Manor. Dengan pengaturan yang dibuat, Geralt kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Fujiko sebelum mengikuti kepala pelayan ke wismanya. Setelah tiba, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul. Meskipun ini hanya sebuah rumah biasa, rumah ini didekorasi dengan sangat mewah. Bagaimanapun, pandangan sekilas ke sekeliling mengungkapkan bahwa ada 2 aula dan 3 kamar di seluruh rumah, bersama dengan semua fasilitas hidup dasar. Setelah menutup pintu kamarnya di belakangnya, Geralt kemudian meletakkan tasnya dan memanggil Aiden. Setelah panggilan tersambung, Geralt yang pertama bertanya, "Bagaimana kembali ke hotel?" Menyadari bahwa Geralt adalah orang yang menelepon, Aiden kemudian dengan cepat berjalan ke jendela sebelum melihat ke bawah dan bergumam, "Yah, ada cukup banyak orang yang berpatroli tepat di luar hotel kita. Aku merasa mereka sedang mencarimu." Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk. Itu seperti yang dia harapkan. Menyaksikan orang-orang itu terus berkeliaran di depan hotel dengan beberapa dari mereka bahkan sesekali keluar masuk. Aiden kemudian menambahkan, "Jujur, haruskah aku turun dan menyingkirkan mereka?" "Negatif. Jika mereka tidak mencari masalah dengan Anda, teruslah berpura-pura tidak tahu apa-apa," jawab Geralt sebelum segera menutup telepon. Menyadari bahwa Geralt telah menutup telepon, Aiden hanya bisa menghela nafas. Melihat itu, Master Ghost yang sudah terlalu akrab dengan bahasa tubuh Aiden sekarang bisa membantu tetapi bertanya. "Dia menyuruhmu untuk tidak bergerak, kan?" "Memang. Dia mengatakan bahwa kita seharusnya hanya menyerang balik jika mereka mencari masalah dari kita," gumam Aiden sambil menghela nafas lagi. "Dia benar. Kau tahu. Lagi pula, kami di Jepang. Dan sepertinya kami belum tahu seberapa kuat atau berpengaruh pihak lain. Either way, menyinggung mereka kemungkinan besar hanya akan menimbulkan masalah bagi kita. Juga, saya menyarankan Anda untuk menahan kepribadian Anda yang gegabah. Jika tidak, suatu hari nanti, Anda akan membuat kami berdua dalam masalah." "Bagaimana Anda akan menjelaskan itu kepada Geralt?" jawab Master Ghost sambil terus mengutak-atik kompasnya. Karena peta laut ada bersama Geralt, yang bisa dilakukan Master Ghost hanyalah terus menghitung dan memeriksa manifestasi ramalan untuk meramalkan apakah Geralt akan menghadapi bahaya. "Maksudku, aku sedang mencoba, bukan? Menurutmu kenapa aku menelepon Geralt dulu sebelum bergerak?" gerutu Aiden sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia bukan orang bodoh yang berpikiran sederhana yang hanya tahu bagaimana bertindak sembarangan. Tetap saja,
Dia harus mengakui bahwa dia terkadang kesulitan mengendalikan sifatnya yang berapi-api. Meski begitu, dia sudah bertekad untuk selalu meminta pendapat Geralt terlebih dahulu sebelum bergerak. Poin diambil. Eiterway, mari kita tidur lebih awal. Sekarang setelah Geralt berhubungan dengan suku Seadom, kita tidak tahu kapan dia membutuhkan bantuan kita, kata Master Ghost sambil menyesap air sebelum kembali ke kamarnya dengan kompas di tangan. Namun, sebelum Master Ghost bisa masuk, Geralt meraih lengan pria itu sebelum bertanya. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa mereka adalah anggota suku Seadom? Belum ada yang pasti, tapi itu sangat mungkin, jawab Master Ghost. Tahu betul bahwa mereka bisa saja salah. Lagi pula, mereka hanya memiliki beberapa petunjuk, dan anggota suku Seadom telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menyembunyikan diri mereka. Baiklah, kalau begitu, jawab Aiden sambil menghela nafas sebelum mengangkat bahu dan melepaskan tangannya. Begitu dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, Geralt mengingatkan dirinya sendiri bahwa tujuannya adalah menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Futabas adalah anggota suku Seadom. Dengan pemikiran itu, dia kemudian mempersiapkan dirinya untuk memulai hari. Yang mengejutkan, begitu dia meninggalkan kamarnya, Geralt melihat Takuya berdiri tidak terlalu jauh. Melihat Geralt, Takuya kemudian berseri-seri saat dia berjalan sambil berkata, "Baiklah, Anda bangun pagi, Tuan Crawford." Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.